Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Manual Fortek. Kali ini saya akan menggantikan Bro Acep Ridan dan Bro Yogasmania yang sedang melakukan survei ke salah satu pabrik gula yang ada di wilayah Pati, Jawa Tengah. Dan kali ini saya akan mereview salah satu mesin yang ada di belakang saya. Teman-teman, sebelum saya mereview sebuah mesin yang ada di belakang saya kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kronologis konsumen bisa memesan mesin tersebut ke Manual Fortek. Jadi teman-teman, beliau masuk ke kita itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi selama penjajakan 2 bulan yang lalu itu beliau mencari produk-produk yang lebih unggul mungkin gitu kan. Mungkin mencari produk yang bisa lebih murah, bisa lebih efisien, dan istilahnya sesuai dengan apa yang beliau mau. Tapi ya namanya rezeki gitu kan, gak kemana lah. Lalu beliau masuk ke Facebook kami, mungkin mencari tahu gitu kan, kredibilitas kami itu seperti apa, kami itu berdiri seperti apa. Kalau misalkan mungkin beliau melihat gitu kan, status Facebook kami itu seperti apa gitu kan, melihat komen-komen di Facebook kami itu seperti apa. Gak lama dari itu, lalu beliau sempat melihat video-video yang ada di YouTube kami ini. Dari mulai cara menggunakan POM ini itu seperti apa, spek POM ini itu seperti apa. Gak lama kemudian beliau masuk ke WhatsApp kami. Lalu istilahnya beliau nge-message lah ke kami, menanyakan keberadaan kami itu di mana gitu kan. Lalu ya sharing-sharing sedikit di sana. Gak lama kemudian beliau langsung telepon ke kami gitu kan, menanyakan. Yang pertama beliau tanyakan itu, jikalau ada kerusakan itu seperti apa. Soalnya kan jarak kami dengan konsumen itu sangat jauh sekali gitu kan. Soalnya konsumen ini adanya di daerah Mandailing Natal. Lalu kami menjelaskan, jadi selama ini kalau misalkan konsumen yang ada di luar Pulau Jawa, jikalau ada kerusakan, kami hanya menggunakan on call saja. Jadi misalkan si konsumen ada kerusakan di bagian A, lalu kita akan menjawab, menjelaskan gitu kan, cara memperbaikinya seperti apa dan gimana. Kalau misalkan konsumen masih belum paham, lalu kita akan membuatkan video tutorial supaya mesin itu berjalan normal seperti sedia kala. Oke, daripada lama-lama, yuk kita langsung review aja mesinnya seperti apa. Oke teman-teman, seperti ini penampakan mesinnya. Jadi seperti biasa kita menggunakan LCD 886 keluaran dari HDM N50. Di bagian bawah ini ada keypad HDM combo yang sudah menggunakan emergency stop, dan banyak lagi fitur-fitur yang ada di CPU ini. Dari mulai pemrograman yang P1 dia bisa dirubah, sebenarnya bisa dirubah sesuai keinginan gitu kan. Biasanya kan konsumen maunya tera 5000, P2 nya, P3, P4 kita berjalan normal. Dan ini juga yang fitur-fitur cepat ini bisa bisa ditambahin lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngisi 10.000 tinggal pijit aja 2 kali udah 10.000. Lalu ke bagian bawah ini kita sudah menggunakan boot nozzle yang otomatis ya. Ketika nozzle diangkat mesin menyala. Dan pastinya Anda penasaran gitu kan, ini tipe apa sih? Kebetulan ini mesin dengan spek yang portable, satu nozzle portable. Dan di belakang ini kita sudah menggunakan tangki yang sangat epic sekali, karena kunci ini adalah kunci motor kepunyaan dari Kawasaki Ninja. Jadi lebih aman. Dan di sini juga kita udah disambung lagi bagian tangkinya. Jadi di bawahnya terkunci, lalu di atas juga terkunci. Dan istilahnya bisa lebih aman dikarenakan kan semua tangki nggak sama kuncinya. Oke, ke bagian bawah di sini ada tangki yang kapasitasnya 210 liter. Dia sudah menggunakan stop kran, jadi kalau misalkan ada kendala di bagian apapun, ketika memperbaiki Anda tinggal nutup aja di bagian ininya. Dan di bagian ini kita udah pakai Y-Stainer. Jadi kegunaan Y-Stainer itu dia supaya menyaring kalau misalkan ada kotoran-kotoran yang ada di tangki, jadi bisa kesaring lewat sini. Lalu di bagian sini dia ada tusen klep. Jadi kalau misalkan kotoran itu dia nyangkut dulu di sini sebelum dia memasuki tusen klep. Lalu di bagian sini nanti kita pasang selang, lalu masuk ke bagian pompanya. Tapi ada hal yang menarik.
di mesin ini. Meskipun dia sudah menggunakan layar LCD, tapi dia menggunakan alat ukur yang berbeda seperti yang biasa-biasa kita buat yang kemarin-kemarin. Soalnya yang kemarin-kemarin kan rata-rata kita itu bikin spesifikasi mesin dengan menggunakan asimeter. Tapi kalau yang ini kita menggunakan alat ukur yang coba kita lihat ya. Alat ukur apa, teman-teman? Karena di bagian sini itu kita menggunakan alat ukurnya. Nah, kok ini alat ukurnya di mana sih? Gak ada ya? Di sini cuma pompa doang gitu. Jadi alat ukurnya dia menggunakan spesifikasi flow sensor. Kok kenapa bikin spesifikasi yang flow sensor? Kemarin kan dicibir sama kita, dinyinyir lah sama kita. Kok sekarang malah bikin gitu kan? Soalnya kita juga ke konsumen udah menjelaskan spesifikasi flow sensor itu seperti apa, spesifikasi asimeter itu seperti apa, dan spesifikasi gear pump itu seperti apa. Kita sudah menjelaskan kekurangan flow sensor itu seperti apa, dan kita sudah mengirimkan link video YouTube yang pernah kita bahas. Jika Anda belum melihat tentang mesin dengan spesifikasi flow sensor, Anda bisa lihat di link video di atas ini ya. Itu alat ukurnya di mana sih? Jadi untuk alat ukur yang menggunakan flow sensor, dia ada di atas ini. Nah, dia ada di atas ini ya, yang flow sensor. Kenapa kita menggunakan alat ukur flow sensornya ada di atas? Yang pertama, supaya kita meminimalisir supaya takarannya itu nggak terlalu naik turun. Yang pertama itu, logikanya kan kalau misalkan si flow sensor itu di dekat pompa, otomatis si flow itu cepat ketendang sama tekanan pompa. Sengaja kita dibikin jauh. Dan speednya juga kalau untuk yang flow sensor kita speednya nggak bisa up dari 10 liter per menit. Kalau flow sensor itu biasanya kita kasih 10 sampai 8 liter per menit. Supaya kenapa? Supaya takarannya bisa lebih akurat lah. Pasti kalau flow sensor kelemahannya pasti ada naik turun gitu. Oke, daripada lama-lama kita langsung cek aja di kalibrasi 1 liter. Ya lupa, sebelum ditera kita akan coba dulu disirkulasiin ya, apakah ini berjalan normal atau tidak. Karena tadi kita udah dicoba dipancing dulu, jadi tinggal angkat nozzle-nya, pompa langsung menyala. Kita masukin ke sini seperti biasa, buka nozzle-nya. Mesin sudah berjalan normal. Jadi kalau misalkan si nozzle udah ditutup lalu si angkanya sudah berhenti, berarti semua di instalasi itu sudah terisi penuh sama minyak ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita cek takarannya per 1 liter. Oke, tadi kan kita sudah disirkulasiin dulu intinya seperti apa. Lalu kita akan coba tera 1 liter ya. Kita bawa bejana ukur yang gelas ya, bukan yang biasa-biasa. Karena gelas ukur yang gelas ini setidaknya bisa meminimalisir lah, takaran itu bisa lebih akurat. Beda sama gelas ukur yang lainnya juga. Meskipun 1 liter itu bukan jadi patokan sih, sebenarnya yang jadi patokan itu harusnya bejana ukur yang 20 liter. Itu sesuai arahan metrologi. Tapi gimana sekarang? Coba lihat. Udah ya 1 liter ya. Oke, 1 liternya agak kurang dikit nih sepertinya. Nanti kita setting lah gitu kan 1 liternya seperti apa. Dikarenakan untuk menyetel setelan flow sensor itu agak ribet. Oke teman-teman, setelah barusan kita nyoba takaran, kita edit pulsernya, edit sensornya. Tadi kita sampai ngedit itu 4 kali merah. Tapi kita akan coba sekarang ya. Soalnya barusan sama kita di tera udah pas. Tapi sekarang kita coba lagi liter 1. Lalu kita cut nozzle-nya. Dan sekarang kita coba. Kalau spek yang flow sensor ini nggak pakai solenoid ya, jadi dia nggak slow dulu pas ketika minyak itu mau berhenti. Oke, kita coba lihat. Nah sekarang sepertinya ini udah pas deh. Nih, mudah-mudahan setelannya nggak ada rubah lagi. Oke teman-teman, barusan kan kalian sudah lihat fitur apa saja yang ada di POM ini. Dan tadi kita sudah mencoba ngesirkulasiin minyaknya itu seperti apa. Dan barusan yang terakhir kita sudah cek takaran per 1 liternya itu seperti apa. Nah, kalau dilihat di sini sih takarannya sudah pas 1 liter ya. Mudah-mudahan takaran mesin dengan spek flow sensor ini tidak ada perubahan lah, nggak terlalu banyak gitu perubahannya, naik turunnya nggak terlalu signifikan gitu kan. Inilah mesin buat
ke daerah Mandailing Natal, tepatnya daerah Medan. Dia memesan mesin dengan spek flow sensor yang sudah menggunakan layar LCD. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pokoknya jangan berhenti untuk berkarya dan jangan pernah berhenti sebelum Anda menemukan titik kesuksesan. Saya Feby Permana, Kalimanua Forte, takaran optimal, omset maksimal.